Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus, mari Engkau memimpin kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu.
kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita akan melihat dari Keluaran, pasal yang ke-17. Kita akan baca mulai ayat yang ke-8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Haleluya. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, kita melihat suatu contoh peristiwa di mana orang Israel pada saat itu berperang melawan Amalek. Ya, kita sudah tahu ceritanya, pastilah orang Israel yang menang. Karena kita sudah tahu ceritanya, ya. Tetapi sekarang kita harus mengerti apa dan bagaimana dan mengapa ini kok bisa begini, ya. Ya, kembali lagi kita lihat bahwa divine destiny, rencana Allah, penetapan Allah, itu adalah hari depan yang penuh harapan untuk kita semuanya. Bukan malapetaka, bukan kekalahan, dan seterusnya. Tuhan sudah merencanakan supaya orang Israel ini
berkemenangan seperti janjinya. Dan ini adalah janji Tuhan, yaitu kehidupan yang berkemenangan. Walaupun di dalam perjalanan itu ada banyak hambatan, halangan, gangguan, dan sebagainya. Seperti yang terjadi dengan umat Israel ini, mereka berada di Rafidim dan kemudian diserang oleh orang Amalek. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan memberikan suatu tuntunan kepada Musa untuk melakukan sesuatu di sini, ya. Memang semua itu adalah instruksi Musa, seperti yang sudah kita baca tadi, ya. Bagaimana Musa memerintahkan Yosua untuk mengumpulkan pasukan-pasukannya untuk berperang melawan orang-orang Amalek tersebut, ya. Nah, Yosua ya mungkin juga dia tahu kekuatannya, kemampuannya. Itulah sebabnya Yosua juga nurut saja, tidak ada pilihan lain, ya. Ya memang harus nurut, nggak ada pilihan lain. Nah, di sini kita lihat ternyata kuncinya itu adalah nurut. Dan coba kita lihat, instruksi ini diterima Musa dari Tuhan. Apa saja? Coba ya, kita lihat ayat yang ke-9 sekarang. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang baik kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Ya, jadi pertama, instruksinya adalah siapkan pasukan untuk berperang melawan orang Amalek. Ya, mungkin ini tidak banyak argumentasi dan sebagainya. Yosua melaksanakan. Tetapi belum selesai. Berikutnya kita lihat dalam ayat 9 yang ke bagian B, ya. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Nah, paling tidak ada 2 instruksi di sini. Yosua menyiapkan pasukan untuk berperang, dan Musa naik ke atas bukit untuk berdoa, mengangkat tangannya di hadapan Tuhan. Ini cara perang gimana ini? Strategi apa? Tapi kita tahu bahwa ini adalah instruksi yang diterima oleh Musa dari Tuhan untuk bisa fulfilling divine destiny. Rencana Allah adalah kemenangan. Tapi Yosua harus maju berperang, tidak perlu takut. Dan dalam ayat 10 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti apa yang dikatakan Musa kepadanya. Nah, dan bagian Musa adalah bersama Harun dan Hur dikatakan telah naik ke puncak bukit itu. Nah, ini yang harus kita pahami betul-betul, ya. Bahwa untuk fulfilling divine destiny harus mau taat kepada Tuhan. Mengikuti setiap instruksi yang Tuhan berikan. Seperti Musa ini. Instruksinya adalah Yosua berperang di lembah, di bawah Musa naik ke atas bukit berdoa. Itu instruksinya. Dan semuanya dilakukan tepat seperti apa yang
Tuhan mau. Dan jelas kalau kita mengikuti rencana Allah, ya pasti ada kemenangan di sana. Tidak mungkin tidak. Karena ini adalah divine destiny. Ini bukan takdir, bukan nasib. Karena apa? Pertama kita lihat tadi, harus nurut sama instruksi yang ada. Ya. Nah berikutnya selanjutnya kita lihat bahwa ternyata di dalam proses atau dalam perjalanan ternyata ada pergumulan juga. Bagaimana dengan Yosua? Ketika mereka berperang, ya kadang maju, kadang mundur. Kadang menang, kadang kalah. Memukul mundur musuh, kadang terpukul mundur oleh musuh. Ya, coba kita lihat ayat 11 itu. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tapi apabila menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, jadi ketika Musa mengangkat tangannya, berdoa kepada Tuhan, tentara Israel di bawah menjadi lebih kuat dan berhasil untuk memukul mundur musuhnya. Tapi tangan Musa ini bisa menjadi capek, terus turun begitu. Dan kalau turun dikatakan Israel terpukul mundur, Amalek yang lebih kuat. Nah ini, pergumulan itu ada. Di sepanjang proses, sepanjang perjalanan, itu ada pergumulan, ada rintangan, persoalan, dan sebagainya. Tapi, apapun itu, divine destiny sudah jelas, yaitu kemenangan. Itulah sebabnya kemudian dikatakan Harun dan Hur menopang kedua tangan Musa di dua sisi. Harun di sisi yang satu, Hur di sisi yang lain. Ya. Dan Musa didudukkan di sebuah batu di situ. Ya. Sehingga tangannya terangkat terus. Dan ketika tangannya terangkat terus, dia berdoa, maka semakin kuatlah Israel di bawah. Dan ayat 13 katakan, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemenangan terjadi. Nah, jadi kita lihat di sini ya, bahwa untuk fulfilling divine destiny itu harus mau nurut kepada Tuhan. Setiap instruksi yang Tuhan berikan itu dituruti. Walaupun ada pergumulan, persoalan dan sebagainya, enggak usah khawatir. Tetap ikuti instruksi Tuhan. Yosua tetap perang di bawah. Ya. Yang Musa mengangkat tangannya, berdoa. Dan apa yang terjadi? Urapan kuasa Roh Kudus turun. Dan membuat pasukan Yosua berhasil mengalahkan Amalek tersebut. Ya, nah jadi di sini kita lihat ini sudah merupakan jalur divine destiny sudah. Destiny-nya Tuhan. Yaitu hari depan yang penuh harapan, yaitu kemenangan. Tapi harus nurut. Dan walaupun ada pergumulan dan sebagainya, tetap taat. Musa tidak begini. Waduh capek sudah, ya sudah Tuhan apa boleh buat. Menang, kalah, karepe sudah. Oh no. Musa tetap berdoa kepada Tuhan. Sementara Yosua tetap berperang. Dan kemenangan terjadi. Nah oleh karena itu di sini kita melihat bahwa fulfilling divine destiny itu harus
peka terhadap Tuhan. Peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Selalu minta Roh Kudus itu memimpin kita. Karena Yesus adalah panglima besar kita. Dia sudah menang atas maut. Dan kita pasti menang bersama dia. Karena memang kita dikatakan, we are more than conquerors. Kita adalah lebih dari pemenang. Kenapa begitu? Karena memang destiny-nya kita begitu. Ini adalah our destiny. Nah, kalau kita mau nurut, ya, nggak usah khawatir. Cerita perang ini kelihatannya seperti, wah ini dongeng ini sepertinya ya. Atau cerita pendek, cerpen, atau ya fiksi karangan manusia. Oh bukan. Ini peristiwa yang terjadi karena kita lihat bagaimana Tuhan betul-betul menyatakan ini ya. Tuliskanlah semuanya itu. Nah, di dalam ayat yang ke-14 itu ya dikatakan tuliskanlah semuanya dalam kitab ya. Jadi ini merupakan catatan sejarah bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada umat Israel karena mereka mau menuruti instruksi yang Tuhan berikan. Sayangnya banyak di antara kita yang seringkali menggunakan instruksi dirinya sendiri. Amalek dah, ayo dah kita lawan sendiri dah, dengan kekuatan sendiri. Pakai akal kita, pakai segala cara yang kita miliki. Ya babak belur. Instruksi Tuhan bukan cuma itu kok. Instruksi Tuhan adalah Musa harus naik atas bukit berdoa. Nah di sini kita lihat bagaimana kuasa doa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus juga berdoa. Itu untuk memberikan contoh kepada kita. Bahwa kita berdoa itu bukan cuma minta-minta, oh Tuhan tolong, bukan. Tapi mencari guidance, apa yang Tuhan mau. Musa berdoa di atas bukit. Roh Kudus mencurahkan urapannya kepada Yosua. Kemenangan terjadi. Dalam kehidupan ini, mungkin kita menghadapi banyak pergumulan. Dan ini tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, akal kita sendiri. Tapi ini hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kita berdoa, kita mencari pimpinan, tuntunan dari Roh Kudus. Sehingga kita tetap berada di jalur divine destiny yang membawa kepada kemenangan. Hari depan yang penuh harapan. Tidak mungkin Israel dikalah. Karena itu sudah divine destiny, yaitu mereka akan menang. Tapi kita tetap harus mau nurut dan mau dipimpin. Karena memang kita manusia tidak maha tahu. Andai kata Yosua hidup saat ini, dan dia membaca kisahnya, dia udah tahu, oh gitu tak caranya. Waktu mungkin ada semacam time tunnel atau apa, lorong waktu sehingga dia bisa kembali ke zaman itu. Dia akan katakan pada teman-teman, gak usah khawatir, kita pasti menang. Ya kalau maha tahu, tidak masalah. Masalahnya adalah kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, mari kita minta pimpinan Tuhan. Musa juga tidak maha tahu. Dia mengatakan, udahlah perang, pasti kamu menang. Enggak. Dia melakukan bagiannya. Berdoa.
Mari saat ini kita tetap dalam kehidupan ini, jalani kehidupan ini, tidak usah takut. Bersama Yesus, kita akan berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan, dan ini pasti Tuhan. Karena rencana-Mu adalah hari depan yang penuh harapan untuk kami. Di dalam nama Yesus, kelimpahan terjadi, kesembuhan, mujizat terjadi. Kami terima perlindungan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.